alkohol itu tidak ada mempengaruhi apapun insya Allah. Karena itu khilaf yang sudah tahulah kita semua. Sebagai mengadakan alkohol itu bukanlah najis, begitu ya. Ya hanyalah sebuah bahan yang bisa dicampurkan kemana-mana. Baik, terus lembaran ketiga. Lembaran ketiga sama. Tadi sudah kita bahas juga seminimalnya kain kafan itu satu lembar ya, satu lembar. Ini 3 lembar kita buat maksimal. Kita kasih parfum juga. Parfum sebanyaknya ya, supaya benar-benar kain itu. Ini modelnya siapa? Sudah bisa kering belum? Kalau bisa yang agak pendek, jangan yang bisa. siapa? Ah ya, iya betul. Langganan itu ya Sudah. Wah, semangat sekali. Alhamdulillah. tidak dulu juga dia juga. Angkat dulu. Sebentar. Nah, jadi biar dilihat dulu ini posisi ketika kita sudah menunggu jenazah sedang dimandikan. Jadi ketika terjadi ada yang meninggal itu langsung bagi kerja gitu ya, bagi kerja. Ada yang langsung menghubungi kuburan kan begitu kan, minta untuk dibuatkan lahan. Karena saya dapat beberapa kali itu nggak ada lahannya. Yang sunnah itu nanti besok kita bahas. Lahan yang paling afdol nanti sama semi lahan. Seperti di Indonesia semi lahan. Ya ada yang ngurus lahan, ada yang mungkin nanti ngurus apanya untuk ininya gitu ya kan, siapkan kapan, ada yang ngurus mandi. Jadi supaya cepat kerjanya dan pelaksanaan jenazah. Nah ini posisinya seperti ini, menunggu jenazah kan begitu. Kita letakkan sudah tali, kemudian apa tadi 3 lapis 3 lembar kain, lalu kita letakkan di atas 3 lapis kain tadi diapers ataukah mungkin popok gitu ya, atau boleh mandi. Nah, sekarang ada yang mati. Oh ini dia perencana. Ya, jadi ini setelah ini ya 3 lapis kain yang seperti ini posisinya. Nah kalau sekiranya kita mau memberikan tambahan apa tadi lapis dada untuk jenazah wanita itu biasanya nanti ada jilbab, ya jilbab kecil, ada penutup dada. Tapi sekiranya mencukupkan dengan 3 lapis aja, hanya tambahan pampers maka nggak apa-apa. Ya atau diapers katanya, ada yang protes bukan pampers, pampers itu merek. Diapers ya katanya, diapers atau popok. Baik. Ya, kemudian setelah itu jenazah diangkat lalu diletakkan di atas 3 lapis kain kafan ini, lalu bagian bokongnya itu sejajarkan dengan bagian diapers ini. Silahkan. Ini jenazah datang sendiri. Pas-paskan aja sudah. Bisa ya, ini anehnya ini. Oh pas. Naik dikit. Nah bisa naik ini. Gampang ini nih. Nah itu tadi kita bahas sama gitu ya, sama posisi. Tadi mandinya kan malah tidak malah. Iya betul. Jadi posisi saat jenazah tadi sebelum dimandikan ataupun saat mengafani atau saat memandikan ini tidak kita permasalahan, terserah mana yang paling mudah. Karena untuk menghadapkannya ke arah kiblat itu sangat sulit, miring gitu ya. Jadi posisi begini atau di kepalanya ke sana, kepalanya ke sini, kepalanya situ itu dibebaskan ya, itu dibebaskan kecuali memang kita mampu tadi ya dihadapkan kiblat dan itu tidak mungkin. Jadi posisi tadi itu boleh-boleh saja. Mau posisi seperti ini, posisi ini, tapi kalau melihat yang lebih mendekati gitu ya, mendekati dalil yang ada, posisinya seperti posisi ketika mau disolatkan. Nah ini kan gitu kan, ini posisi disolatkan itu kiblat, kepalanya sebelah kanan, kaki sebelah kiri itu kiblat. Ya, tapi ini pun bukan keharusan gitu ya, bukan keharusan. Sekiranya memang itu lebih mudah bagi kita silakan. Tapi posisi bagaimanapun maka ini tidak ada masalah insyaallah. Baik, nah ini kita anggap sudah dari tempat pemandian, lalu kita angkat ke tempat mengafani. Nah, seperti ini. Tadi tutup semua ya, tertutup semua, lalu kita sikap, kita biarkan tertutup antara lutut sampai pusat. Ini kita perlihatkan ini terbuka ini aslinya nggak ada, ini badannya kelihatan ya, sama kakinya itu kelihatan.
Nah, lalu kita pakaikan diapersnya atau popok kalau ada pakai popok dan kapas. Nah, tangan kita saja yang masuk, lalu menjangkau ada kayak stikernya itu, stiker apa? Plaster diapers itu kan ada kan, untuk kita rekatkan untuk menjaga bagian kubul dan bubur jenazah agar tidak mengotori kafan sekiranya keluar sesuatu dari kubul dan bubur. Ya. Oke. Lalu kita berikan parfum. Nah, sisir boleh nanti kita berikan parfum untuk si mayit pada badan si mayit. Jadi yang utamakan bagian-bagian anggota sujud, yaitu wajah, ya, tangan, lutut, kemudian badan secara keseluruhan. Nah, kita kasih Telapak tangan. gratis. Nah, ya. Ya, yang penting minyak harum lah kan begitu ya, yang bisa mengharumkan tubuh jenazah. Nah, setelah kita ya berikan parfum pada seluruh tubuh jenazah, itu bisa kita berikan kapas yang bercampur parfum di lipatan-lipatan badan, semacam di ketiak ataupun di sisi dagu dan leher ini, kejepit gitu ya. Ini kita kasih kapas yang ditaburi parfum. Kayaknya lain apa pakai serpu-serpu kakak kuning-kuning. Ya harum. Karena itu Ya. Boleh kan? Boleh, selama itu memang bisa mengharumkan. Ya, tadi dibakar pun boleh kan begitu ya. Yang penting intinya itu adalah harumnya. Ya, intinya adalah harumnya. Ya, nanti kita kasih parfum. yang 90 cm. Kemudian kita sisir. Sejarahnya Kita sisir rambutnya. Adapun tadi jenazah wanita maka disukai untuk dikepang, ya, di belah tiga di situ, dua kanan kiri kayak tambur, satu di ubun-ubun. kayak gini. Ya, lalu dikepang, lalu ditaruh ke belakangnya. Ya. Nah, tidak harus. Ya, kalaupun tidak mau dikasih ya nggak apa-apa. Ya, ini kenapa kita buat? Ada sebagian tempat, ya, ada sebagian tempat membuat demikian. Intinya kita ingin menunjukkan itu satu hal yang boleh, paham ya? Kalau misalnya Ustaz kita nggak mau kasih kapas pakai parfum ini, tapi langsung aja parfum di ketiak disemprotkan, silahkan. Jelas ya, silahkan. Tapi kita jangan menafikan di sana ada saudara kita yang buat begitu, itu masih pada hukum boleh. Makanya kadang dulu kita awalnya bahkan kita taruh penutup dada. Nah, itu ya, ketutup dadanya sini. Itu pun banyak yang mempertanyakan, loh, itu gimana Ustaz? Boleh Ustaz? Ya boleh. Kita ingin menunjukkan ada di tempat lain yang itu kita benarkan, masih pada hukum boleh selama keyakinannya itu tidak ada apa-apa, hanya ingin mengambil hukum mubahnya saja. Paham ya? Nah, seperti itu. Bahkan dikasih baju begini misalnya, ini benar-benar baju ini dikasih untuk si mayit dibajuin, ini masih boleh. Pokoknya masih boleh seperti ini, tapi bukan yang paling afdol. Paling afdol apa? Seperti yang diperlakukan untuk jenazah Nabi, langsung 3 lapis kain saja. Ya, parfumi badan, langsung 3 lapis kain. Jelas ya? Jadi hal yang longgar maka tidak perlu kita sempitkan, begitu. Kasih kelonggaran ya sudah longgar saja, mau dia kasih atau tidak. Karena tujuannya supaya orang-orang nanti, oh saya pernah dapat begini ya, berarti nggak apa-apa. Kalau nggak dibuat ya nggak apa-apa juga, begitu. Paham ya, jelas ya? Baik. Nah, setelah itu kita masuk cara mengafani. Ini yang kita bilang cara mengafani seperti ini yang dianjurkan oleh jumhur ulama. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'iyah dan beberapa mazhab yang lainnya sangat menyukai mengafani caranya begini, yaitu mengambil sisi kanan jenazah, ya, sisi kain kafan yang kanan dilipatkan ke arah tengah jenazah. Diambil sisi kanan, lalu diambil sisi kirinya, lalu dilipat, ya, seperti itu. Lalu kita tarik kain penutup auratnya tadi. Nah, gitu. Tetap lindungi auratnya dengan kain kafan tadi, jangan dibuka gitu ya. Nah, jangan dibuka langsung. Nah, langsung kita balut, kita rapikan. Dirapikan agar ditarik ujungnya supaya dapat ujung dan rapi.
rapi bagian tengahnya, menghindari terlalu kusut ya, agar rapi terus. Ini masuk bagian tahsinul kafan ya. Nah ini kebiasaan yang dalam kita di Indonesia ini gak ada masalah. Sebenarnya aslinya kalau kita ngafalin udah langsung ikat ya. Tapi biasanya pengikatan itu kita tunda. Dikhawatirkan kebiasaan kita di sini di Indonesia itu udah diikat duluan, masih ada yang saya belum lihat. Saya belum lihat, jadi repot buka lagi, tutup lagi. Makanya kita mulai saat itu pernah kita buat begitu, tapi malah ini belum dilihat sama keluarga udah diikat kayak gitu ya. Buka lagi jadi repot. Makanya kita buat seperti ini. Kita sisihkan kainnya itu di sisi ya kepala. Jadi kepalanya terbuka sehingga keluarga masih bisa lihat nanti setelah kita ngafalin. Terus lembaran pertama ke lembaran kedua sama. Sama lembaran kedua juga sama seperti itu. Ambil sisi kanan, baru nanti ambil sisi kiri lagi. Nah itu ada cara yang dua. Nanti kita tunjukkan. Ya langsung tiga-tiganya diambil ujungnya. Makanya saya bilang ini cara yang mayoritas ulama menyukai mengafali begini. Ya. Supaya nggak lepas kaki. Kan sambil tanya, Ya. mengapa pemberian kapas tadi tiap persendian di sini, di sini, di sini, berarti tiap persendian ada kedengarannya apa persendian itu cepat membusuk atau bagaimana? Sebenarnya kalau sejauh yang saya lihat dari penuturan ahlul ilmi, mereka hanya menganjurkan peletakan parfum di lipatan tubuh. Ya, lipatan tubuh. Jadi sebagian memahami pendapat para ulama itu lipatan tubuh itu kan ketiak, leher sama ini mereka anggap lipatan. Nah, jadi biasanya ditaruh di sini kapas yang berparfum, kapas berparfum. Jadi kita anggap itu suatu hal yang nggak ada keyakinan apa-apa, hanya untuk peletakan parfum itu saja. Nah, di lipatan tubuh. Itu saja yang saya tahu. Makanya kadang kita taruh begitu supaya kita ingin membuktikan sama yang lainnya bahwasanya itu hal yang boleh-boleh saja kan begitu. Itu saja sih yang saya tahu. Dan selama saya melihat sampai umur sekarang ini belum pernah ada yang tangannya dilurusin gitu kan? Betul. Tadi kan kita bahas ya. Terus kan sudah lihat kan? Oh, tadi Enggak, udah dengar juga. Sudah bahas ya. Kenyataan kita lihat di masyarakat. Iya, betul. Sampai hari ini semuanya begini semua. Masyarakat semua sedekap. Sekarang kan suruh ikut yang lurus gitu. Betul. Saya lurus. Tadi kan maksudnya ketika ya saya ingin memberikan argumentasi, artinya ketika diluruskan itu lebih kuat hujahnya, argumentasinya daripada yang mengatakan disedekap. Karena yang menyedekapkan mereka kiasnya ke sholat. Nah kias ini kan dalam ilmu fikih itu kias itu ya jangan mahal farik katanya gitu ya. Jadi kias itu jangan justru menyelisihi inti dari yang menjadi kiblat kias tadi. Sementara sholat itu bukan untuk orang yang meninggal kan begitu ya, sholat bukan untuk meninggal. Jadi nggak pas gitu untuk. Ada ulama yang berpendapat demikian, kita nggak menolak itu, tapi kita juga melihat ulama yang menyatakan lurus tadi lebih dekat hujahnya. Makanya tadi saya bilang kalau sekiranya disedekapkan karena memang pengen sedekap saja, bukan ada keyakinan lebih afdol, ini lebih bisa kita terima kan gitu ya, nggak ada masalah. Tapi masalahnya ini lebih utama disedekapkan karena dia mirip seperti orang sholat. Nah, bawakan dalil gitu bahwasanya orang meninggal lebih utama disedekapkan. Ya. Nah ini sudah 3 lapis kita buat sama tadi ya, kanan kiri. Nah kita biasanya ngurus jenazah seperti ini. Lalu kita umumkan ke keluarga, Pak, Bu, ini keluarganya silakan boleh lihat dulu sebelum kita ikat. Biasa gitu. Nah maka mereka akan melihat dulu. Udah semuanya kan gitu kan. Ada lagi yang melihat, oh tunggu ada ini masih di sini. Sudah kita ngikutin. Mencium lagi, ya kita paling memberikan ya yang mencium ini yang mahram ya. Nanti jangan tetangga-tetangga yang bukan mahram, teman sekantornya yang bukan mahram. Ya kan? Nah, bahaya itu. Yang mencium itu bahaya. Biasanya diikat semua dulu, kemudian disisihkan satu. Nah itu meninggalkan sunnah mendahulukan kepala.
walaupun hukumnya itu boleh, ya. Dalam istilahnya namanya mukhalifus sunnah. Dia hanya menyelisihi yang lebih sunnah, menyelisihi yang lebih afdal. Boleh, Pak. Biasanya begitu kan? Kita tidak, karena kita ingin mengambil yang lebih utama tadi, apa yang beliau perintahkan tadi pada jenazah Mus'ab bin Umair. Kata Rasulullah dengan kepala. Nah, gitu ya. Jadi kita membiarkan ini tidak diikat dulu sampai nanti udah selesai semua kita mau ikat, maka kita langsung ikat bagian kepala. Gitu Pak. Nah, kalau sekiranya misalnya Ustaz ada yang begitu, nggak apa-apa, kita tidak ingkari itu. Karena ini perkaranya afdol saja. Kita kan di sini mau menunjukkan kepada umat, menunjukkan kepada kaum muslimin, ada dalam amal itu yang pilihannya lebih afdol dan di bawahnya kan begitu ya, ada yang lebih afdol. Nggak merusak sih. Yang merusak tadi kalau ada keyakinan-keyakinan yang itu nggak ada dasarnya. Misal apa? Seperti memandikan, keluarga harus masuk bawah kolongnya. Ada nggak begitu? Nah, itu kita jauh sekali lagi. Itu lebih jauh lagi itu. Kan? Nah, itu yang kita tolak betul-betul, ya itu nggak ada seperti itu. Ya, Harus lewat apa maksudnya? Saya juga udah lupa Kolong mandinya katanya gitu ya, masing-masing daerah itu punya juga apa harus dipangku. iya, Ada meja. ketika gini harus begini, harus begini, harus begitu. Sampai berbakti bilang. Jadi yang ingin kita sampaikan itu tadi ilmiahnya, bahwasanya dia boleh, tapi ada yang lebih afdol, kan begitu ya, silakan ya. Seperti tadi pertanyaan Bapak, ada yang langsung diikat di sininya, ya boleh saja nggak apa-apa. Tapi kalau melihat afdolnya berdasarkan hadis Mus'ab bin Umair, beliau mendahulukan kepala, sehingga ulama banyak yang berijtihad ketika mengikat jenazah, usahakan dari arah kepala. Nanti juga saat kita menguburkan mau nutup papannya itu kan, nah kita usahakan tutup bagian kepala. Ini mendahulukan keutamaan bagian kepala tadi. Besok lah kan? Ada lubang kubur ya? Oh ada, sudah ada. Ada dua, satunya Oh iya. Kita anggap sudah ini ya. Lalu kita mulai menutupnya. Kita ambil yang paling bawah, kanan duluan, terus kiri. Tahan ya. Kuat renang ini kok. Biasa renang. Kanan, kiri, ke kirinya dulu. Nah, iya. Kanan, kiri. Nah, ini. Lalu kita ikat bagian kepala duluan. Ini kita ingin mendapat afdolnya tadi ya. Tapi kalau masih ada udara kan itu nanti bablas. Buat insya Allah. Kita biasa praktek insya Allah masih tahan. Ini beliau ini saya temukan di beberapa praktek jenazah ada beliau. Ada terus beliau. Tiga tahun lalu beliau. Iya. Beliau Basarnas. dan masih bujang juga Pak ya. Basarnas. Ya, diikat. Kalau ini nggak apa-apa, pengikatannya itu kencang ya. Nah nanti yang ini pengikatannya itu di sisi tubuh sebelah kiri, ya, sebelah kiri sebelah sini. Karena dia kan akan dihadapkan ke sana, kiblat. Nah posisi simpul itu di sini, jangan di sini. Karena nanti sulit, ya. Karena unsur kesulitan bukan dalil lagi, gitu ya. Itu maslahat namanya, timbangannya maslahatnya. Ya. Nah, kemudian sebelah sini, Ini ya. ya, sini. Kita tarik sini. Tutup buka sudah itu. Di sini. Nah, bagus ya. Gampang kan, mudah kan? Insya Allah. Ya, ketika kita tahu ilmunya, insya Allah lebih gampang, lebih mudah, tapi tetap sesuai dengan syariat, kan begitu. Itu yang jadi masalah, kita berhadapan dengan lingkungan ini. Betul. Ini dimandikan misalnya jam 10, nunggu anaknya habis asar, otomatis petugas kan istirahat dulu atau pulang dulu atau Iya. apa, sehingga disisakan kepala yang kita hadapi masyarakat maunya seperti itu, dan sudah siap dikeratnya segala macam, sehingga terakhir dia tinggal menjadi kepala atau sedikit mencium. Kemudian rata-rata ya jangan main nangis segala macam, itu aja yang kita hadapi. Ya. Ini kita sampaikan. Artinya ketika kita sudah memberikan arahan ke keluarga dengan yang paling tepat, lalu dari pihak keluarga ini itu maka